Selamat malam, kembali lagi bersama saya Budi 27 Channel yang akan menemani cerita horor untuk kalian semua. Halo semua, setelah sekian lama tidak mengonten cerita horor, kini aku kembali lagi dengan cerita yang menyeramkan. Kali ini ceritanya apa yang aku alami sendiri, yaitu sebuah kerajaan gaib di sebuah sekolah. Oke, tetap stay tune. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ini udah panas-panas kayak gini guys, tahan nih buat konten kayak gini. Aduh, keterlaluan kalian kalau nggak support. Oke, langsung saja. Awal cerita diawali dengan ketika waktu itu kita merencanakan sebuah penelusuran ke sebuah sekolah, dan tak perlu disebut sekolahnya sekolah apa. Kita ingin tahu apa aja cerita yang ada di sana, yang menurut penuturan warga sekitar atau orang-orang juga ngomong bahwa sekolah itu cukup serem guys. Ada cewek-ceweknya, ada cowok-cowoknya, ya iyalah namanya sekolahan kan. Panas guys. Buka aja lah, keringatan cuk. Oke, kali ini cerita gue awali dengan sebuah penelusuran yang kita lakuin beberapa waktu lalu, mungkin udah beberapa tahun yang lalu, bersama sebuah tim yang dulunya gue pernah berada di sana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah sekolah tersebut, di mana emang banyak sih cerita-cerita yang arahnya ke sekolah tersebut mengenai yang horor-horor. Jadi kisah pertama, pada waktu itu kita sudah sampai nih dalam perjalanan, sudah sampai di sekolah tersebut. Lalu selanjutnya kita melakukan survei untuk keliling-keliling ke sekolah tersebut untuk menentukan titik mana yang mau ditelusurin, terus titik mana yang mau dipakai untuk tes nyali yang bakal ditinggal sendiri. Ntar guys, tarik napas dulu. Nah, setelah kita selesai terus keliling-keliling, survei tempat, survei lokasi, lalu kita izin juga sama penjaga sekolah tersebut, dan bersiaplah kita untuk melakukan challenge atau tes nyali, atau juga disebut dengan penelusuran. Jadi di penelusuran di segmen 1 itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 2 orang, satu megang kamera dan satu menerangkan apa yang dialamin secara langsung di lokasi tersebut. Oke, setelah kelompok dibagi, lalu kita tentukan siapa yang mau jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga. Dan di segmen 1 aku nggak turun. Tapi aku lebih hobinya ke solo explore sendiri, sambil ngerangkap nyali tes. Terbalik. Tes nyali di sebuah sekolah tersebut. Oke, singkat cerita, tim pertama itu berpasangan, cewek cowok. Jadi yang cowok pegang kamera,
yang cewek menerangkan. Kok jadi bahasa Bugis kayak gini? Yang cewek menerangkan. Ya, mereka beberapa ada yang mengalami biasa-biasa aja. Terus ada satu momen juga ada yang pingsan. Sayangnya videonya udah nggak ada lagi, udah hilang. Mungkin udah kemakan zaman mungkin ya. Soalnya udah berapa lama juga, soalnya videonya udah hilang juga itu. Karena itu kita live saat itu di sebuah YouTube. Oke, singkat cerita. Tibalah waktunya untuk solo explore atau tes nyali. Di saat itu ada beberapa orang yang ingin tes nyali. Selain aku. Mungkin bisa dikatakan 2 orang atau 3 orang termasuk aku. Akhirnya aku memutuskan untuk jalan pertama kali. Oke. Aku melihat sudah mulai berjalan kemana keliling-keliling. Ada sebuah sumur tua juga di belakang sekolah tersebut. Yang dimana katanya sering terdengar suara rintihan atau suara perempuan. Dan dimana sekolah tersebut sering juga terjadi kesurupan. Singkat cerita, aku menemukan sebuah kelas yang tepatnya di sudut dan di dekat WC. Bentar guys, ngerokok dulu. Ya kesannya agak horor. Singkat cerita, gue menemukan sebuah kelas dan sebuah toilet yang berada di dekat kelas tersebut. Akhirnya gue memutuskan untuk tes nyali dan ngomong ke beberapa tim monitor di sana yang mantau. Aku memutuskan untuk tes nyali mungkin kurang lebih sekitar 30 menit berada di kelas itu, yang dimana kelas itu sepertinya kayak nggak dipakai, tapi kayaknya dipakai juga. Soalnya banyak tumpukan kursi dan meja di sana. Oke, selang berapa waktu jalan, gua standby di sana, duduk, berdiri, ya merasakan apa yang dirasain. Awalnya sih aku berpikiran ini baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Tapi setelah 10 menit kemudian, gue mulai merasakan di bagian sini sangat berat. Dan gue coba ngelawan. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh gue. Tapi akhirnya gue kalah. Dan saat itu gue ngeblank. Gue berdiri. Setelah gue lihat waktu itu rekaman video ulangnya di YouTube, itu gue udah gelap. Tapi gue ngeliat diri gue itu berdiri dengan tatapan mata kosong. Berjalan menjauhi kamera, hilang di kamera. Orang-orang mencariku di saat aku hilang. Akhirnya para tim masuk untuk mencari. Mereka keliling-keliling kurang lebih selama setengah jam untuk mencari. Karena aku udah gak ada di lokasi tes nyali tersebut. Dan kamera tertinggal di kelas tersebut. Singkat cerita, setelah mereka keliling-keliling, mereka menemukan aku. Dan lokasiku gak jauh dari kelas tersebut. Mungkin kalau bisa dibilang itu jaraknya 5 meteran doang dari pintu kelas tersebut. Tapi mereka kenapa gak ngeliat loh?
Dan saat itu yang aku alami adalah aku berada di sebuah kerajaan yang dimana terdapat makhluknya aneh-aneh. Bentuknya ada yang bertanduk, ada yang seperti Lea yang lidahnya keluar itu. Terus ada wewe gombel. Nggak nyangka sih sampai segitunya explore di luar nalar dalam keadaan nggak sadar, tapi kita dibawa ke kerajaan jin. Dan taunya aku sadar, itu aku kayak mendengar sesuatu, kayak orang manggil-manggil, teriak-teriak namaku, gitu. Manggil-manggil. Dan akhirnya mereka taunya cuman karena ada suara dentuman di lokasi tersebut. Dan disitulah aku berada. Dalam keadaan tidak sadarkan diri. Seperti dilempar, guys. Wah, itu sungguh pengalaman yang gak masuk akal sih buat aku. Tapi ya itu pengalaman. Mungkin saat ini gue nggak bakal explore lagi mungkin, atau penelusuran. Ya mana tahu cuma cerita-cerita doang. Mana tahu ada rekan-rekan yang punya cerita atau sahabat-sahabat teror yang punya cerita bisa dikirimkan ke DM. Oke. Sepertinya saya sudah kepanasan, sudah keringatan. Horror story ini aku akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys. Ya. Jangan lupa follow IG-nya. Budi27. See you. Bye-bye.